kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Sporting CP menuntaskan tahun 2024 dengan hasil imbang 0-0 melawan Gil Vicente di Primeira League Portugal. Catatan ini tentu saja bukan catatan yang spesial. 1 poin di markas Gil Vicente berarti Sporting harus kehilangan spot mereka di puncak klasemen. Klub asal Portugal kini seolah kehilangan tajinya sehingga kesulitan meraih kemenangan. Suka atau tidak, boleh dibilang Sporting merana semenjak mereka ditinggal Ruben Amorim ke Manchester United. Los Leones seakan kehilangan sosok pemimpin sejati sepeninggal pelatih 39 tahun tersebut. Joao Pereira yang ditunjuk juga ternyata tidak mampu meneruskan tongkat estafet yang diberikan Amorim. Lalu bagaimana kronologi Sporting kehilangan identitasnya sebagai tim pemenang sepeninggal Ruben Amorim? Sebelum menyimak videonya, selalu pastikan Football Lovers sudah like, subscribe, serta nyalakan notifikasinya supaya tidak kehilangan info-info menarik seputar sepak bola setiap harinya dari channel Starting Eleven Moment. Ketika pertama kali mengambil jasa Amorim pada tahun 2020 silam, Sporting tampaknya sudah tahu kalau pelatih yang satu ini punya bakat spesial. Buktinya, hanya 1 musim menangani Los Leones, Amorim langsung unjuk gigi memenangkan gelar ganda. Sporting asuhannya sukses merebut gelar Taça de Portugal, serta Primeira Liga Portugal musim 2020-2021. Kegemilangan Amorim bersama Sporting tentu menjadi buah bibir, terutama di kalangan para fans Sporting sendiri. Bagaimana tidak, gelar Primeira Liga yang dibawa Amorim ke Estadio José Alvalade adalah gelar pertama mereka dalam rentang 19 tahun ke belakang. Tak mengherankan apabila Amorim langsung menjadi sosok yang dicintai para fans Los Verdes de Brancos. 2 musim tanpa gelar juara Liga, Amorim kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang pelatih jempolan. Musim 2023-2024, pelatih kelahiran Lisbon itu kembali membawa Sporting memenangkan gelar Primeira Liga. Sporting yang cuma kalah 2 kali sepanjang musim kompetisi bergulir, sukses mengungguli Porto sebagai pesaing terdekatnya dengan margin 10 poin di tabel klasemen akhir. Musim ini, bagi seorang Ruben Amorim tampaknya masih belum luntur. Amorim kembali membawa Sporting tampil perkasa di awal musim Primeira Liga. 8 pertandingan awal Sporting di musim ini sukses dilewati dengan catatan impresif. Amorim berhasil membuat Sporting tidak terkalahkan, bahkan tak pernah gagal menang dalam rentang 8 pertandingan tersebut. Romansa antara Ruben Amorim dengan Sporting sejatinya sedang berada pada fase paling indah. Sayangnya romansa itu harus berakhir seketika saat Amorim mendapat tawaran dari Manchester United. Amorim yang melihat kesempatan dan tantangan baru praktis memilih menerima tawaran dari salah satu raksasa Inggris itu. Kepergian Amorim membuat Sporting harus menunjuk pelatih kepala yang baru sebagai penggantinya. Klub asal ibu kota pada akhirnya memboyong Joao Pereira, pelatih yang mereka promosikan setelah sebelumnya menjabat sebagai kepala pelatih Sporting B. Ada ekspektasi serta optimisme yang tinggi bahwa Joao Pereira bakal sukses meneruskan tongkat estafet yang dibawa Ruben Amorim. Sayangnya, realita terkadang tidak berjalan sesuai ekspektasi, termasuk dalam kasus Sporting dan Joao Pereira. Manajemen Sporting sudah kadung berharap banyak pada sosok berusia 40 tahun tersebut. Namun yang terjadi, Sporting justru melempem di bawah asuhan Pereira. Hasil seri tanpa gol melawan Gil Vicente menjadi pertanda bahwa Sporting tidak sedang baik-baik saja. Dan 8 pertandingan yang dimainkan, Victor Gyökeres dan kawan-kawannya hanya menang 3 kali dan sudah kalah 4 kali. Catatan ini tentu seperti bumi dan langit jika dibandingkan dengan catatan Sporting selama masih di bawah naungan Amorim. Memang Sporting masih punya catatan kemenangan bersama Pereira, namun tabel klasemen tampaknya menjadi pertimbangan utama mengapa Sporting pada akhirnya berniat mengambil langkah terakhir. Pereira yang baru menukangi tim ini kurang dari 2 bulan sepertinya akan menghadapi dinginnya pemecatan dari klub yang berbasis di Lisbon ini. Sampai pertandingan terakhir sebelum libur Natal, Sporting telah mengemas 37 poin dari 15 pertandingan yang dimainkan.
Sayangnya 4 kekalahan yang dialami Pereira sukses membuat Sporting lengser dari puncak klasemen. Klub masa kecil Cristiano Ronaldo kini duduk di urutan kedua, terpail 1 angka dari Benfica yang sukses mengkudeta mereka dari puncak klasemen. Memang agak berlebihan mengatakan bahwa Sporting memang berjodoh dengan Ruben Amorim. Buktinya, sepeninggal sang pelatih, tim ini justru kelabakan menghadapi persaingan Primera Liga yang musim lalu berhasil mereka dominasi. Sayangnya kejadian yang dialami Amorim di MU juga selalu menunjukkan kalau dirinya memang berjodoh dengan Sporting. Sementara Sporting berjibaku di Primera Liga, demikian pula halnya dengan Amorim. Musim debutnya di Premier League bisa dikatakan masih belum sesuai ekspektasi. Pada pertandingan terakhir yang dimainkan Setan Merah, nasib Amorim justru lebih nelangsa. MU terbantai 3 gol tanpa balas oleh Bournemouth, padahal mereka tampil di hadapan puluhan ribu pendukung yang memadati Old Trafford. Secara struktur permainan, MU memang sudah lebih baik di era Amorim, tapi secara hasil dan eksekusi permainan, banyak yang beranggapan bahwa MU yang ini tidak jauh berbeda dengan MU era Ten Hag. Meski begitu, Amorim sendiri optimis dirinya bisa membawa MU kembali ke masa kejayaannya dulu. Amorim dan Sporting sama-sama sadar bahwa mereka harus move on. Dalam kasus ini, keduanya memang sudah bisa memahami bahwa sesuatu tidak selamanya berjalan beriringan. Ada kalanya dua entitas yang seolah sudah ditakdirkan berjodoh harus terpisah karena memang takdirnya demikian. Seperti yang terjadi pada Amorim dan Sporting. Amorim bisa saja menghabiskan karirnya di Sporting dan mendapat puja-puji dari para fans. Tapi ternyata Amorim lebih memilih peningkatan karir. Pelatih asal Portugal itu tahu bahwa melatih klub seperti MU tidak akan mudah, namun ia memilih move on dan mengambil pengalaman baru. Sporting juga demikian, mereka tidak bisa memungkiri kalau Amorim adalah salah satu pelatih tersukses. Namun Sporting juga harus bisa move on. Mereka tidak bisa terus-terusan berharap keajaiban Amorim bakal balik lagi. Sporting pun dikabarkan sudah membuat rencana berikutnya setelah mendepak Joao Pereira. Mereka berniat mendatangkan pelatih Rui Borges yang sebelumnya menangani Vitória Guimarães. Rentetan hasil buruk Sporting sepeninggal Ruben Amorim tentu membuat semua orang bertanya-tanya. Inikah akhir kebangkitan Sporting? Apakah catatan nilai gelar yang sempat mereka alami selama 19 tahun lamanya sebelum seorang Ruben Amorim datang? Ya, tidak ada yang pasti dalam sepak bola. Mungkin periode kepelatihan Joao Pereira adalah salah satu periode terburuk. Tapi siapa tahu, kedatangan Rui Borges akan mengubah segalanya. Bisa jadi setelah kedatangan ex-pelatih Guimarães, Sporting akan kembali bangkit dan mungkin akan meraih gelar secara back-to-back di Premier League. Tapi satu hal yang pasti, di tengah kompetisi yang super padat, kemenangan akan menjadi milik mereka yang pandai mengelola ruang ganti. Sesuatu itulah yang menjadi nilai plus seorang Ruben Amorim. Amorim pernah bilang bahwa ia selalu menganggap anak asuhnya sebagai rekan, bukan sebagai pelatih dan anak asuhnya. PR-nya, Sporting harus bisa menemukan sosok yang demikian. Satu catatan lagi, Sporting juga harus memahami bahwa tidak ada solusi instan untuk meraih gelar. Kenapa Amorim bisa langsung juara di musim perdananya? Memang ada kasus seperti Amorim di musim pertamanya di Sporting. Tapi secara matematis dan peluang, kans menemukan kasus seperti Amorim akan sangat sulit. Mungkin hanya ada 1 kasus berbanding 100. Jadi, proses tetap diperlukan untuk membentuk sebuah tim juara. Sampai tulisan ini dibuat, belum ada pernyataan resmi apakah Sporting berganti pelatih atau tidak. Tapi yang pasti, ganti pelatih atau tidak, Sporting harus tetap siap menghadapi sebuah proses yang terkadang bakal berjalan sulit. Jadi, bagaimana menurut Football Lovers? Akankah Sporting meraih gelar Primera Liga tanpa Ruben Amorim? Tulis opini kalian di kolom komentar ya.